ke akar yang menyerap kan. Nah, itu dipelajari. Dasar-dasar sawit itu yang paling penting. Makanya tidak boleh over. Kalau dia over, misalnya cuma 40 pelepah, otomatis dapurnya tidak sempurna memasak. Makanan itu tidak sempurna dimasak, macam mana mau transfer makan lagi, macam mana mau berbuah. Nah, jadi kalau saya dulu waktu interview itu dah yang ditanyai. Nah, baru macam mana kalau sawit itu berlebih pelepahnya, tidak over. Kalau over tadi oke, dapat alasan. Kalau pelepahnya berlebih macam mana? Nah, kan begitu juga. Itu juga ada pengaruh. Kalau dia berlebih makanan, misalnya kita harus butuh 48 sampai 56, ternyata 8 kali 9 72 pelepah. Nah, kenapa? Kalau 72 pelepah itu apa resikonya? Nah, resikonya sisa kelebihan daripada pelepah itu yang dari 48 tadi itu, misalnya 60. Jadi 8 pelepah itu dia juga ikut makan. Dia juga ikut makan makanan yang diambil itu, tapi dia tidak bisa mentransfer. Cuman makan aja. Nah, jadi kan tidak ada manfaatnya lagi. Habis makanan itu sama dia aja. Nah, itu yang dasar-dasarnya kebun sawit itu pula dia. Kalau dia berlebih pelepahnya, ini resikonya. Kalau dia kurang pelepahnya, ini resikonya. Nah, baru masalah manuring kita itu di mana letak akar vegetatifnya. Kenapa sih saat sekarang ini pada tajuk daun ke-17 kita manuring? Nah, jawaban kita di sanalah perakaran vegetatif itu berada. Jadi kalau akar generatif, di saat di nursery itu akar generatif yang menyerap unsur hara. Di saat di lapangan akar vegetatif yang menyerap unsur hara. Jawabannya itu. Ya, masih banyak lagi penyakit pada tanaman sawit. Nah, ada penyakit akar, busuk akar. Busuk akar itu ada akibatkan apa? Jamur ini. Busuk batang diakibat jamur apa? Jamur Ganoderma. Busuk daun, busuk buah diakibatkan oleh apa? Penyakit marasmius, jamur marasmius. Cara mengatasi marasmius macam mana? Nah, itulah marasmius itu cara mengatasinya di saat dibuanglah pelepah itu semua. Jadi dibuang buah-buah busuk yang semua, jangan menular. Penyakit marasmius itu yang pada sawit yang busuk. Nah, disitulah dia bersarang. Dia bisa menular. Seharusnya sawit itu 6 bulan baru masak. Tapi karena penularan ini 3 bulan dia jadi masak. Bukan masak, busuk. Jadi busuk lagi. Nah, makanya harus kita buang. Di sanalah cara mengatasinya marasmius. Tidak ada dia pakai insektisida, itu tidak ada. Kalau busuk akar macam mana cara mengatasinya? Ya mau tak mau sawit itu kita buang. Busuk batang begitu juga. Biar jangan menular. Banyak penyakit sawit itu. Nah, belum lagi penyerbukan bunga jantan sama bunga betina. Diakibatkan oleh apa penyerbukan? Diakibatkan oleh angin, oleh kumbang, oleh kupu-kupu, oleh ulat yang pokoknya yang menyerap saripati bunga lah. Oke, kalau ditanyai, sekarang udah ada penyerbukan, sudah ada. Diserbuk oleh angin sudah ada. Tapi kenapa juga tidak jadi buah? Nah, kan gitu, dia sudah serbuk tapi tidak jadi buah. Kenapa? Nah, kan begitu tertimbul pertanyaannya. Jawabannya tinggal kita jawab. Tergantung pada curah hujannya. Kalau curah hujannya cukup tinggi, sedang waktu saat terjadi penyerbukan curah hujan cukup tinggi, habis. Tak jadi lagi penyerbukannya. Jadilah dia bunga jantan lagi. Nah, itu jawabannya itu. Ya, baru kita kuasai lagi macam level water itu. Apa itu level water? Level water itu air yang masuk ke blok, kita alirkan ke drainase yang kita buat 1x1, panjang berapa blok? Mungkin 300 meter, baru dialirkan lagi ke paret. Nah, itu level water. Tapi rata-rata pada level water ini di areal gambut, areal mineral ini jarang kita buat. Tapi di PNG ini mau tak mau kita buat. Karena air di sini kan terlakung, tak mau menyerap, mau tak mau kita buat. Padahal tanah mineral tak perlu, Pak. Tapi di sini beda dia. Di gambut yang banyak level water. Istilahnya menentu ketinggian air itulah. Butuh sawit kalau umur tanaman segini berapa? 15 liter per hari. Jawabannya. Terus apa yang diharamkan tumbuh di kebun? Yang di kebun itu diharamkan tumbuh pakai sekawat, lalang, anak kayu. Cuman 3 itu aja. Makanya saya bilang sama kalian utamakan circle dan pot. Untuk intero kalian cukup selektif aja. Bayar intero tak jadi masalah. Yang penting anak kayunya, pakai sekawatnya, lalangnya habis. Itu aja. Biarkan dia tumbuh jangan rumput-rumput itu. Kenapa? Ya karena predator hama ulat api, predator daripada habib worm,
Kalau kita bersih terlalu bersih, habis mati dia tak dapat makan. Berkembang biaklah ulat api. Kalau di sini masih syukur kita ada ulat api. Kalau di Indonesia, berserak ulat api gitu. Jadi saya maunya kalian itu, ya mungkin kalian baru diplantasi di sini suatu saat. Pak Rudi saya tengok masih muda, si Rijal masih muda, Yuda masih muda, Ketut masih muda. Mungkin saya selama ini salah, tak pernah mengajari kalian. Tapi itulah dia dasar-dasar sawit. Yang paling penting dasar sawit itu land clearing, penanaman, perawatan, harvesting, baru send buah ke mill. Nah, jadi perawatan itu bermacam-macam dia perawatan. Nah, cara memerantaskan hama dan penyakit macam mana? Hama dan penyakit ada kumbang, ada ulat api, ada ulat daun. Saya mau pingin saya nanti satu saat kita kumpul ya. Saya selagi masih saya di sini saya akan ajari yang saya punya lah. Ya. Saya pun banyak yang kekurangan. Tidak semuanya saya mengerti. Sama-sama kita belajar. Ya. Makanya saya bilang sama ya mungkin sama bapak belum pernah saya bilang lah, tapi sama si Yuda, sama si Rijal, sama si Nyo. Saya bilang kalau kalian ke lapangan pakai sepeda motor, tengoklah kiri kanan. Tengok kiri kanan, oh seperti ini. Ini apa yang harus saya buat? Ya. Kalau mau maju itu seperti itu. Tapi saya tengok di Piswat masih oke. Oke dia di Piswat. Tapi saya begitu saya masuk ke Imbinis, aduh di Pistu hancur sehancur-hancurnya. Ya saya bilang sama Rizal kayak gini lah. Kau setiap hari kau lewat, kau tengok sawitnya kayak gini. Tengok sawitnya kuning. Apa salahnya satu NPK, back NPK itu bawa ke lapangan pakai sepeda motor, taburkan. Dah. Macam ini, coba tengok jumpa ini, berapa kayak gini. Setiap hari lewat. Nah, double stone kayak gini. Double stone kayak gitu, kenapa tidak boleh double stone? Pertama, sawit kalau terlalu rapat, dalam penyerapan sinar matahari, dia berebut mengambil sinar matahari itu. Akhirnya sawit itu semakin panjang. Semakin panjang, semakin otomatis semakin tidak ada buah. Nah, jadi kitalah yang sebagai yang di lapangan apa namanya ngasih keputusan. Dimatikan. Tapi si Rijal memang betul-betul saya tidak mengerti. Betul-betul saya tidak mengerti ngajari si Rijal ini. Si Uda masih bisa saya ajar. Si Rijal capek betul otak saya ngajari dia. Saya bilang sama dia bahwa kau bayar HK-nya. Tidak jadi masalah, macam gitu juga macam Pak Rudi. Yang penting penilaian seorang owner Pak Rudi. Penilaian seorang owner macam Lebjun itu. Pertama pintu masuk kebun. Pintu masuk kebun ditengok sama dia. Macam mana pintu masuk kebun. Yang kedua di sepanjang jalan poros. Yang ketiga perbatasan antar estate. Nah, dia akan bakal tengok. Kalau udah 3 itu ditengoknya hancur, ya udahlah. Itu kebun pasti hancur, tak ada lagi. Jadi untuk kedepannya itu ya kalian harus perhatikan ya pintu masuknya, jalan porosnya. Nah, macam blok 19 saya bilang Pak Rudi yang mekania yang ada itu bersihkan. Bayar tidak ada masalah, yang penting kan real di lapangan. Bayar jam. Tidak jadi masalah. Anak-anak kayu, suruh orang babat, bayar jam tidak jadi masalah. Saya ngerti sama kalian. Bukan tak bisa kalian kerjakan, tapi tenaga itu yang kurang di sini. Staf kita yang kurang. Kalian pun pusing memikirkan harvesting, kalian juga. Memikirkan pruning, kalian juga. Angkat buah ke mill, kalian juga. Saya tahu kalian pusing. Sehingga kalian tak terfokus lagi ke situ. Tapi untuk di manajemen ini saya tengok yang ada inilah yang bisa. Pokoknya semua kita kerjalah. Nah, jangan kalau di Indonesia itu Pak Rudi ada mandor spray, ada mandor pruning, ada mandor harvesting. Semua setiap item pekerjaan itu ada mandor. Kita di sini tidak. Semua kita kerjakan. Jadi makanya saya kadang-kadang sama kalian ini mau saya marah. Semua kalian kerja loh. Kalian juga pusing. Tapi mau saya tidak marah. Aduh, dongkol betul di hati saya kalau kata setiap hari kalian tengok tapi tak ada untuk menyelesaikan. Nah, satu contoh macam si Yuda. Macam si Yuda di Imbiopis itu sana itu. Dia sekarang buka LC, buka paret. Buka paret, otomatis drainase yang dia buka itu kan gunanya untuk air itu supaya masuk ke sana. Setelah air itu masuk ke sana, otomatis kan mau kita buang. Baru kita bisa tanam. Nah, tapi dia tidak berpikir untuk oh begini harus saya buat ini loh biar air itu keluar. Saya tahu
dia berpikir, tapi karena banyak lagi yang dikerjakan dia pusing. Iya. Ya saya harap maklum lah. Nah, makanya untuk ke depan ya saya minta sama kalian itu ya betul-betul kalian perhatikan. Habis itu supply sekarang. Aduh, saya kalau Bapak tengok di areal Yuda sedih betul nengok, udah disupply, udah cantik, udah dibuat paret. Iya. Sekarang semak habis, tertutup semua mekania. Iya. Mati sawit itu sudah sebagian. Yuda bukan tidak bisa berbuat, dia mau berbuat, nanti begitu masuk orang endetian komplain. Nah, saya ngerti masuk macam mana menghadapi orang itu sekarang di sini. Tapi bos kita kan tidak tahu, dia kan hanya tahu mengeluarkan uang. Iya. Uang saya bagi sama klien, saya mau areal saya bersih. Dia tidak mau tahu masalah apa. Kan gitu kalau yang punya kebun. Iya. Tapi masih bersyukur Lepjon di sini mengerti dia. Saya jujur saya bilang Lepjon itu termasuk baik manusianya. Kalau kita di Indonesia habis Pak, apalagi kalau nampak kayak gini ya, Bapak tengok ini yang kuning-kuning gitu. Di Indonesia seperti ini nampak sama manajer, nampak sama si GM, nampak sama yang punya kebun mati kita. Tidak adakah pola pikir kau untuk untuk menyelesaikan itu, biar supaya itu bagus. Apa sih mereka berpikir gitu? Apa yang kamu minta saya bagi, uang kamu minta saya bagi. Saya hanya bagi kalian uang, untuk menyelesaikan itu aja nggak bisa. Apa sih mereka jawab? Makanya saya bilang, kalau saya dulu ya di plantasi kebun itu, kalau makanan pokok saya sehari-hari itu anjing kau, babi kau, lancau kau, paksiu kau, itu makanan pokok saya sehari-hari Pak. Betul-betul itu. Saya tidak bohong sama Bapak. Bapak boleh tanya si Yusardi, Bapak boleh tanya Pak Kasim yang di plantasi lah, Bapak boleh tanya Pak GM macam mana. Didikan dari Indonesia, didikan dari Malaysia itu, aduh kejam-kejam, betul-betul kejam. Nah, tapi di sini saya harap maklum. Semua staf-staf kita ini semua baru belajar di kebun, baru belajar di plantasian. Di sini kalian dimanjanya macam mana? Ya beginilah adanya PNJ. Saya kadang-kadang berpikir gitu juga tuh apalah, kadang-kadang saya terlaluan kali marah. PNJ ini seperti itulah manusianya. Kita mau berbuat, semakin kita larang semakin dibuat dia. Oh tengok, semakin kita larang semakin kita buat, dibuat dia. Oh kita jangan oper perunding, semakin dioper sama dia. Nah, itu orang sini ini terbalik semua. Jadi orang sini cara memerintahkan dia, kau hantam itu pelepas itu semua. Baru dia tinggal. Nah, itulah orang sini. Jadi saya udah pikir-pikir itu Pak, aduh memang betul-betul stres betul. Dibuatnya di sini ini. Jadi kita ya sekarang saya minta sama kalian itu kita belajarlah, belajar supaya kalian tercampak di luar berlaku. Mentality yang perlu kalian jaga. Saya jujur saya bilang nanti tercampak kalian keluar begini bentuk plantasian habis terkejut semua. Dia macam Sinyok, dia masih muda, Rijal masih muda, Pak Rudi masih muda. Jangan hanya pikiran kalian tuh cukuplah saya sebagai asisten aja, jangan. Tapi kalau mau di plantasian, kalau masih mau di plantasian cukuplah saya jadi kadet planter di sini. Kalau masih ada lagi niat untuk di plantasian, pelajari dasar sawitnya, baru kalian bisa laku di sana. Disiplin kita mana ada? Coba Bapak tengok disiplin kita. Staf kita asal mabuk sedikit dah tak kerja, dimarahi sedikit merajuk. Nah itulah di sini. Itu macam Musuh kemarin itu di WeChat group bilang anjing kerjaan kalian ini, babi kerjaan kalian ini. Sampai Yusuf bilang sama stafnya seperti itu, anjing kerjaan kalian, babi kerjaan kalian, apa kerja kalian ini, apa di mana kalian buat. Saya tidak perlu buat seperti itulah. Saya maunya kalian kita itu ya kalau kita tak tahu kita belajar. Saya juga tidak mengerti masalah kebun sawit ini semua, banyak lupa sudah. Belajar. Makanya tadi saya pindahkan semua barang-barang itu semua dan tanggung jawab Ketut sama si Gareng. Karena Mamak juga karena si minta sama Ketut Gareng. Nanti ruangnya itu saya buat meja. Kita belajar kalau ada time santai kita kumpul sama-sama di situ kita belajar. Ya, secara teori lah kita belajar dulu. Lebih bagus secara praktek. Nah, itu yang paling penting. Ya kalau masalah dasar Pak Rudi udah ngerti lah spiralnya satu sawit itu berapa, cara menghitung dari tingkatan sawit itu dari mana. Kalau aplikasi manuring satu contoh borak itu berapa, kalau umur tanaman 3 tahun ke bawah dia 100 gram per pokok, 3 tahun 100 gram per pokok per tahun, 3 tahun ke atas 200 gram per pokok, 200 gram per pokok per tahun.
Nah, baru kita lihatlah sawitnya. Kita tengok sawitnya ini dispensi apa ini. Oh, mungkin dari dispensi natrium, dispensi kalium, dispensi fosfat, dispensi magnesium. Nah, yang penting itu kita pelajari. Kita mau praktekkan di sini. Di sini barangnya tidak ada. Ya. Kita tahu ini dispensi natrium. Kemana kita mau cari urea? Dispensi magnesium. Kemana kita cari RP? RP habis stok. Ya. Nah, dispensi boron. Kemana kita mau cari boron? Di sini semua tidak ada, Pak. Ya, jadi teori itulah yang kalian pelajari. Pelajari teorinya. Udah tahu teorinya? Oh, kalau gini bentuk sawitnya kurang ini loh. Nah, kan udah kita udah paham. Minimalnya dasar udah tahu. Nah, baru masalah harvesting. Kalau tadi perawatan harvesting. Harvesting itu kenapa dia tidak boleh tangkai panjang? Nah, Bapak udah jelaskan sama pekerja tadi. Tangkai panjang, kenapa tangkai panjang itu tak boleh dikirim ke mil? Kenapa buah mentah tak boleh kirim ke mil? Kenapa buah busuk tidak boleh kirim ke mil? Nah, itu harvestingnya. Kenapa pelepah tidak boleh dipotong? Kan itu harvesting. Ya. Jadi kalau tangkai panjang, buah busuk, buah mentah dikirim ke mil, nanti rendemennya hancur. Rendemen itu standarnya berapa? Minimal 18%. Itu harus kita jawab. Di bawah dari 18% itu rendemen dah hancur. Di Indonesia rendemen di bawah 18%, alamatlah 1 bulan lagi manajernya kena pecat. Nah, itulah kalau di Indonesia itu. Jadi kalau manajer Indonesia itu dulu manajer oil mill saya itu Junta namanya. Makanya kami sering bertengkar di lapangan itu sama orang estate. Dia sering dibalikkan buah itu. Nah, kenapa? Karena dia juga menjaga menjaga supaya dia jangan kena pecat. Ya. Nah, Bapak tengok si Rijal. Ini jalan poros. Berulang kali saya bilang sama dia. Nah, berapa banyak itu Bapak tengok lah pelepah-pelepahnya itu. Inilah yang perlu. Cara mengatasi macam mana ya? Kita ada kerjaan corrective treatment. Ya. Bayarlah orang. Nah, tapi tak selesai. Jadi saya sendiri pun pusing. Saya dah bilang bentuk satu tim tanpa 4 orang sepanjang jalan poros ini aja. Mana yang nampak selesaikan. Nah, nanti kalau udah selesai baru masuk ke dalam kita BRI. Selesaikan blok per blok. Nah, tapi tak jalan juga. Jadi macam mana saya harus mendidik? Apa harus saya maki-maki? Semakin saya maki nanti semakin tak jadi. Saya jujur saya bilang Pak Rudi ya, saya kan orang Sumatera. Mungkin kalau Bapak orang Indonesia sudah tahu lah orang Sumatera itu macam mana. Saya maunya kalian itu kalaupun saya marah saya habis. Saya mau kalian itu mentalkan itu jadi. Karena saya tahu semua baru belajar plantasian. Macam Pak Rudi oke dah lama di sini. Tapi Bapak baru belajar plantasian di PNG ini. Iyalah. Belum pernah Bapak ke Indonesia macam mana. Apalagi kalau Bapak tengok seketut. Nah, jadi Bapak ajarilah seketut. Ya Bapak yang sering sama-sama sama dia biar bisa dia laku lah, kasihan. Nanti tak laku di Indonesia. Kemarin juga saya panggil seketut. Bawa buku ke lapangan tut, bawa pena. Saya panggil seketut, saya panggil si Gareng, saya jelaskan. Begini loh, ini sini kalian pupuk yang bagus, ini kekurangan apa, ini hamanya apa. Nah, tapi itu tadi tak bawa buku, tak bawa pena, begitu besoknya lagi saya tanya lupa. Nah, jadi Bapak yang ingatkan lagi ya. Ingatkan mereka, ajari mereka. Penyakit tanaman itu sekarang yang kalau masalah penyakit yang Bapak ajari memang tak masuk ke pikiran mereka. Tapi ajari dulu ya perawatan yang sering kita lakukan lah. Spray itu dosisnya berapa, spray circle berapa dosis, apa kita guna, spat begitu juga. Baru pupuk. Nah, ini kurang ini kurang ini. Yang jelasnya pupuk itu paling mudah kalau sawit itu. Kuning merata bagian daun bawah kekurangan magnesium. Kuning merata bagian daun atas kekurangan natrium. Kuning bintik-bintik hitam kekurangan kalium. Daunnya menggelintir itu kekurangan boron. Daun patah-patah ujung daun itu menggelintir kekurangan boron. Kalau daunnya pelepahnya itu juga menggelintir, pelepahnya itu semua itu parthenocarpi. Nah, itu yang perlu dipelajari. Busuk buahnya penyakit marasmius. Busuk batangnya penyakit gonoderma. Busuk akar, saya lupa kalau busuk akar jamurnya, apa jamurnya. Nah, tapi yang jelas penyakit tanaman itu busuk akar, busuk batang, busuk buah, busuk daun, busuk